Beberapa tahun ini dunia maya dihebohkan khususnya di Pulau Kalimantan, bagaimana tidak suku Dayak yang mulai menunjukkan eksistensi mereka kepada dunia. Bersamaan dengan itu munculnya Panglima atau Panglima Dayak. Salah satu Panglima Dayak yang sedang bersinar saat ini adalah sosok Panglima Jilah. Panglima Jilah atau Pangalangok Jilah adalah pemimpin besar pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajak dari suku Dayak. Ia berasal dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang peduli terhadap adat, budaya serta permasalahan yang terjadi di tanah Kalimantan. Sebelum era sekarang ini suku Dayak sudah mengenal beberapa panglima. Keberadaan Panglima Dayak masih menjadi misteri dan menuai kontroversi. Di masa lalu, sosok Panglima Dayak sangat disegani karena selalu bisa melindungi kampung dari serangan musuh. Gelar dan julukan Panglima pada sosok orang Dayak tidak muncul dengan sendirinya, namun ada karakter dan ciri khas yang dikenal dan layak disebut Panglima. Sosok Panglima suku Dayak tak bisa sembarangan ditemui. Tentang mengapa begitu, masih menjadi pertanyaan yang belum terpecahkan. Banyak yang mengungkapkan bahwa sosok Panglima hanya muncul jika suasana memanas, bahkan hanya saat kondisi perang. Panglima suku Dayak yang selama ini dikenal adalah Panglima Burung dan Panglima Kumbang. Suku Dayak amat taat dan setia kepada pemimpin yang telah mereka akui sendiri. Untuk mendapatkan pengakuan dari penduduk, seorang pemimpin harus benar-benar mampu mengayomi dan mengenal masyarakatnya dengan baik. Pemimpin suku Dayak bukan seorang yang hanya memberi perintah atau menerima pelayanan lebih dari masyarakat, namun justru sebaliknya. Leader yang disegani yaitu pemimpin yang mampu dekat dan memahami masyarakatnya antara lain. Mamut Menteng, maksudnya gagah perkasa dalam sikap dan perbuatan. Ia disegani bukan dari apa yang ia katakan, namun dari apa yang telah ia lakukan. Berani bertanggung jawab dalam sikap dan perbuatan, selalu adil. Apa yang diucapkan benar dan berguna. Nama baik bahkan jiwa raga dipertaruhkan demi keberpihakannya kepada warganya. Sikap Mamut Menteng yang dilengkapi dengan tekad isen mulang atau pantang menyerah telah mendarah daging dalam kehidupan orang Dayak. Tidak dapat dipungkiri, itu sebagai akibat kedekatan manusia Dayak dengan alam. Bagi mereka tanah adalah ibu, langit adalah ayah dan angin adalah nafas kehidupan. Dengan demikian kemanapun pergi, dimanapun berada, bila kaki telah berpijak takut dan gentar tak akan pernah mereka punya. Salah satu contoh sikap Mamut Menteng dan keberpihakan para pemimpin Dayak kepada warga sukunya jelas terlihat dalam kisah perempuan pejuang Dayak. Namanya Nyai Undang. Merasa harga diri dilecehkan oleh sikap sewenang-wenang lelaki kaya raya yang berasal dari seberang, ia mampu mengkoordinir kekuatan para Panglima atau Panglima suku yang tersohor kemampuannya. Bukan saja mengkoordinir, tetapi ia juga mampu mengontak dan melobi mereka dalam waktu yang sangat singkat. Dalam sekejap, para Panglima yang diundang datang dan berkumpul di Pulau Kupang. Sarana komunikasi yang digunakan adalah Lunjo Buno atau Ranying Pandere Buno atau Renteng Nanggalum Bulau, yaitu tombak yang diberi kapur sirih pada mata tombak. Lunju Buno adalah Totok Bakaka. Totok Bakaka berarti sandi atau kode atau bahasa isyarat yang umum berhubungan dengan masyarakat Dayak. Dalam bahasa isyarat dikirimi Lunjo Buno berarti minta bantuan karena akan ada serangan. Tombak Buno tersebut dikirimkan ke segala penjuru untuk mengundang para Panglima untuk segera hadir di tempatnya. Sesungguhnya Nyai Undang telah memiliki kekasih hati. Namun akibat kecantikannya yang sangat tersohor, ia dilamar lengkap dengan emas yang memukau oleh seorang lelaki kaya raya. Lamaran tersebut juga diiringi ancaman bahwa penolakan dari Nyai Undang berarti peperangan. Singkat cerita, pertempuran pun meletus di Pulau Kupang, kota Pamatang Sawang yang terletak di wilayah Kalimantan Tengah sekarang. Di sini kota artinya benteng pertahanan yang terbuat dari kayu tabalien, kayu ulin, kayu besi atau dapat pula terbuat dari batu. Pasukan Nyai Undang yang didukung oleh para Panglima handal berhasil memenangkan pertempuran. Demi keberpihakan kepada warga sukunya, para pemimpin dan Panglima perang dengan tulus dan ikhlas siap bergabung untuk bersama maju ke medan perang menerima ajakan seorang warga suku yang merasa dilecehkan. Pemimpin yang berjiwa Mamut Menteng siap serahkan jiwa raga demi mengayomi dan keberpihakan kepada warga masyarakatnya. Mereka tidak takut ditertawakan, tidak takut pula akan adanya pengkhianatan, karena pada dirinya pun tidak terbersit sedikit pun niat untuk berkhianat pada warganya. Segalanya dilakukan dengan tulus dan kesungguhan sehingga kelecakan atau kesombongan rontok berkeping-keping.